berpencar. Tolong. Tolong. Kenapa, Pak? Berhenti. Pak, lekas bawa ke kamar, Pak. Hati-hati, Rego. Mama! 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 Ma! Selamatkan Bapak itu, Rego. Iya, Ma. Terima kasih, nak. Kini, anggap aku pengganti orang tuamu. Bang, saya harus bertemu dengan Bang Rigo Rengga, Bang. Tolong, Bang, beri saya kesempatan bertemu dengan Bang Rigo. Saya butuh uang 100 juta. Oke, Bang? Bang, pemuda itu anak jalanan yang mengagumimu. Hari ini dia butuh uang. Ayahnya dirawat di rumah sakit, Bang. Beri dia uang sebagai rasa solidaritas. Baik, Bang. Hai, Bung. Maaf, Bang Rigo tidak mau menerimamu sebagai anggota. Sebaiknya saudara Dayu mencari grup lain saja. Ini. Maaf ya, Bung. Bos, terus terang saya butuh 100 juta. Ayah saya harus dioperasi. Tolonglah selamatkan nyawa ayah saya. Saya tahu, nyawa saya memang tidak setimpal. Tapi saya berani mati. Tolong beri saya uang. Oke? Hei, Bung. Saya akan memberikanmu uang 100 juta. Tapi ingat, nyawamu adalah milik saya. Kalau kamu setuju, ayo cepat naik. Oke. Oke.
Kenapa sih? Enak nggak, Om? Ini untuk Mila, ini untuk Yeni. Iya nih, Om. Gimana sih janjinya? Iya. Halo Carmen, tumben main ke sini. Bagaimana kabar Pak Brata? Ayah saya dalam keadaan sehat. Malah dia titip salam. Katanya sekarang Om lagi banyak job. Apa Om bisa bantu saya? Ah, mana ada yang pantas buat kamu job? Job semua di sini kecil. Justru yang saya butuhkan yang kecil-kecil, Om. Seperti pil-pil kecil atau bedak-bedak halus. Om tahu maksud saya kan? Waduh, Om bukan tukang obat. Jadi Om tidak tahu jelas. Tapi yang jelas, Om tahu maksud saya. Heroin atau ekstasi? Ekstasi? Tunjukkan di mana. Apaan itu, Bang? Di mana? Di bawah meja, Bang. Carmen, Om Arman sangat menghargai kedatanganmu. Tapi bukan berarti Carmen boleh sembarangan menuduh. Tidak ada ekstasi dan heroin di sini. Kalau saya berhasil mendapatkan bagaimana? Saya telan semuanya. Bang Rigo? Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga organisasi. Organisasi kita dikategorikan organisasi jahat. Tapi mengedarkan heroin, ekstasi, memperkosa, itu dilarang dalam organisasi. Jelas? Jelas, Om. Lain kali, nyawamu taruhannya.
Bos, saya tidak mengerti bagaimana kerja kalian. Di mana Leo? Di atas, Bang. Dia yang ditugaskan menjaga ayah. Jangan coba mengelak. Kamu menolak memberitahu. Bukan begitu, Pak. Carmen. Carmen. Bagaimana keadaan ayah? Belum jelas. Dia mencoba mengelak untuk memberitahu. Suster, sebaiknya Anda kerjasama. Bagaimana keadaan ayah saya? Bagaimana saya menjelaskannya, Pak? Bukan saya yang menanganinya. Kalau begitu, siapa yang bertanggung jawab? Panggil dia sekarang juga. Tolong bapak-bapak di ruangan ini harap tenang ya, karena mengganggu jalannya operasi. Dan akan lebih baik lagi kalau ruangan ini dikosongkan. Suster, jaga mulutmu. Kamu tahu berhadapan dengan siapa? Dia adalah Bang Rigo. Yang saya tahu, kondisi pasien kami sedang gawat. Dia banyak kehilangan darah. Sementara stok darah kami tidak banyak. Jadi tolong kerjasamanya yang baik. Oke, kalau kamu perlu darah orang, kami cukup banyak. Tinggal diperiksa, mungkin ada yang cocok. Nona, bantulah kami. Kalau perlu, secepatnya diadakan pengecekan darah. Tipe darah pasien kami sangat rumit. AB resus negatif. Hanya ada 1 di antara 1.000.000. Tapi bukan berarti tidak ada kan? Tolong, berikan saya data. Siapa saja yang memiliki tipe darah ini? Revo? Iya, Bang. Tolong kamu cari ke seluruh Jakarta. Kalau ketemu orangnya, bawa kemari. Baik, Bang. Saya nggak ngerti. Apa lantaran kamu seorang preman dan banyak uang, lalu mau memaksakan kehendakmu sendiri? Saya tidak peduli apapun pendapatmu. Asalkan bisa menolong ayah saya. Bila perlu nyawa saya korbankan. Maaf, Bang Rigo. Kelihatannya hasilnya tidak ada satupun yang cocok, Bang. Jadi benar hanya ada 1 di antara 1.000.000. Iya, kelihatannya hasilnya memang begitu, Bang. Gila! Mana Leo? Mana Leo? Di sana, Bang. Ayah sedang terbaring di kamar operasi. Kenapa kamu di sini? Saya suruh kamu menjaga ayah dengan baik. Saat itu, kamu kemana? Jawab! Saya tidak kemana-mana. Lalu, kenapa ayah sampai tertembak? Jawab kenapa? Betul, ini salah saya. Ini semua salah saya. Kamu selalu menganggap saya tidak becus. Sekarang apa? Hah? Sudah, Rigo. Kamu memang selalu jadi pahlawan, dan saya jadi penjahat. Bicara apa kamu? Jangan asal main tangan. Rigo. Cukup 20 tahun aku bersabar, dan penghinaanmu sudah kelewat batas. Apa hakmu memukul saya? Kamu kan bukan saudara kandung saya. Kalau bukan karena orang tua saya mengadopsimu, kamu masih jadi anak seorang pelacur. Bang Arman. Leo, sudah Leo. Buat apa mungkin semuanya? Sekarang kamu pulang. Ambil bajumu. Dan jaga ayah 24 jam full. Jangan sedikit pun lengah. Sekarang semua menjadi tanggung jawabmu.
Menurut informasi, hanya ada 3 orang di Jakarta ini yang memiliki darah AB negatif. Pertama sudah meninggal. Yang kedua di luar negeri. Dan yang ketiga di mana? Dia seorang suster di Rumah Sakit Umum Bekasi. Suruh orang jemput dia. Anak-anak sudah berangkat, Bang. Apa? Kemana dia pindahnya? Sial. Oke. Sekarang kalian cek kembali. Pastikan dia ada di mana. Oke? Bagaimana? Tidak jelas Suster Tiara pindah kemana, Bang. Lemah sekali administrasi rumah sakit itu. Bang Rigo, dokter operasi yang sudah keluar. Ayo. Bagaimana, dokter? Saat ini kondisi pasien sudah melewati masa kritis. Operasinya sendiri berjalan agak lancar. Cuma proses penyembuhannya berjalan lambat, mengingat faktor usia pasien. Bagaimana dokter mendapat stok darah AB negatif? Ini mujizat. Berkat bantuan sumbangan Suster Tiara. Suster Tiara? Dia ada di rumah sakit ini? Boleh saya temui? Silakan, di ruang istirahat. Jadi kamu yang bernama Suster Tiara? Perasaan sejak saya lahir, saya belum pernah ganti nama. Berarti kamu yang menyelamatkan nyawa ayah saya. Terima kasih, Suster Tiara. Orang itu bernama Cobra. Profesinya sebagai pembunuh bayaran. Dengan menggunakan tenaga orang dari luar organisasi. Membuat saya mencurigai. Kasus penembakan ini rekayasa orang dalam. Saya tahu yang kamu maksud, Om Arman. Dia orang yang paling kita curigai. Tapi sebelum ada data yang konkret, kita juga tidak bisa bertindak terlalu ceroboh. Itu jelas. Cobra adalah yang terbaik di antara pembunuh profesional. Siapapun yang menyuruh, pasti dia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Saya baru dari bank. Oh iya, Bang. Direktur bank titip salam buat Abang. Ini. Ini fotokopi rekening bank Cobra yang terbaru. Di sini tercantum Cobra menerima uang dalam jumlah yang besar pada transfer giro yang terakhir. Ini fotokopi gironya. Di sini tertera nama Om Arman. Oke, tunggu apa lagi sekarang? Silakan. Terima kasih, Tiara.
Rigo, jangan lupa berikan hadiah yang pantas untuk Suster Tiara sebagai kenang-kenangan. Tentu, Ayah. Suster Tiara. Loh, Pak Karmen tidak pulang sekalian? Mereka bisa pulang sendirian. Kelihatannya sibuk sekali, Suster. Ya, beginilah tugas seorang suster. Selalu melayani. Permisi. Mari. Bagaimana? Sudah baik kan? Suster, tolongin, mau pipis. Mau apa sih kamu? Tiara, kau tidak apa-apa? Sudah, jangan dipukuli lagi. Kasihan dia. Kejar saja, biar dokter rasa. Maaf, Pak. Ini kan rumah sakit. Biar satpam yang menyelesaikan. Lagi pula kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Hentikan. Ayo sini. Terima kasih. Sebentar. Hei, ini bos. Aku ada ini untukmu. Bukalah. Kalau yang Anda maksudkan karena saya sudah menolong ayah Anda, maaf, saya tidak bisa menerima ini karena sudah merupakan kewajiban saya untuk menolong sesama. Apalah artinya sebuah jam? Aku memberikannya dengan tulus. Terimalah. Maaf, saya tidak bisa menerimanya. Bagaimana kalau malam ini kita makan bersama? Maaf, saya sudah ada janji. Memangnya di Jakarta ini masih ada orang yang mau mengajakmu pergi? Kalau kau berada di sisiku. Bang Rigo yang mengajak saya. Oke. Selamat menikmati. Kenapa? Ada yang lucu? Memang kamu sudah biasa makan malam dengan pasukan bodrek seperti ini. Tapi restoran ini termasuk yang paling mewah dan masakannya paling enak. Saya sudah capek dengan suasana yang resmi. Gimana kalau kita cari tempat yang lebih santai? Kamu keberatan? Oke. Tapi di mana ya? Bukan restoran juga nggak apa-apa. Revo, makanan boleh dipesan dari restoran ini. Iya, Bang. Kita berangkat ke Pantai Mutiara. Baik, Bang. Bagaimana? Ya, lebih santai. Ini, Bang. Saya ingin kamu menerima hadiah ini. Saya harap ini tidak membuatmu kaget. Siapa juga bakal kaget. Tapi saya rasa saya belum memerlukannya.
Hari-hari yang akan datang, kamu pasti memerlukan. Aku hanya butuh satu orang untuk melindungiku hingga di hari tua. Bubarkan anak-anak. Tunggu saya di mobil. Iya, Bang. Kamu baik sekali. Tentu saja iya. Memangnya saya sakit? Berhenti! Revo! Kami polisi! Teman saya ini terluka, Pak. Harus dibawa ke rumah sakit. Kami akan membawanya. Kamu ikut ke kantor polisi. Sersan. Jalan. Rigo! Apa sebenarnya yang terjadi di sana, Riko? Belum jelas siapa mereka. Tiba-tiba saja mereka datang menyerang. Posisi saya hanya mempertahankan diri. Semua sudah saya jelaskan pada polisi. Selesai proses pengetikan ini, kita bisa langsung pulang. Saya rasa belum bisa. Pak Rigo harus kami tahan. Saya pikir semuanya sudah saya jelaskan. Tapi yang ini belum. 5 kasus pembunuhan dan penyelundupan senjata. Ada yang melaporkan. Anda adalah pelaku dan pemiliknya. Bayar utang lo. Utang apaan? Gua kena kagak lo? Aduh beneran ini. Tolong! Tolong, Pak! Pak, tolong, Pak! Polisi, tolong! Aduh. Ada apa ini? Maaf. Ada apa? Dia Ada apa? utang, Pak. Siapa? Dia punya utang sama saya tapi nggak mau Siapa? bayar, Pak. Bener Siapa punya utang? Pak. Utang apaan? Gua kena kagak sama lo? Gila lo! Sudah. Sudah. Gila nih, Pak. Kamu harus minta maaf. Ayo minta maaf. Ayo minta maaf. Maaf apa, Pak? Ikut saya ke pos. Aduh, sakit nih, Pak. Jangan khawatir. Carmen sedang menyelidiki siapa pengkhianat itu. Urusan ini secepatnya akan selesai. Rigo yakin semua tidak jadi masalah. Sementara ini polisi hanya bisa menahan saya. Belum ada bukti konkret yang diserahkan oleh pengkhianat itu. Asas praduga tak bersalah masih berlaku. Maaf, waktu sudah habis. Selesaikan masalahmu dulu. Aku akan menunggumu. Dan setelah itu, aku ingin kau memberikan cincin di jari manis. Dan tinggalkan senjata-senjata itu. Sampai ketemu di catatan sipil. Bang Rigo, masih ingat saya? Carmen yang mengirimmu? Bukan. Saya sedikit bikin keributan di luar. Dan sekarang, bagaimana planning kita? Kita terobos keluar. Saya tidak bermaksud melarikan diri. Karena buat apa? Aduh. Jadi seorang buronan. Oke, Bang. Kita lihat saja nanti. Oke. Tapi tolong beri saya kesempatan untuk mengabdi buat Bang Rigo. Buat Bang Rigo, apapun saya lakukan. Bang Rigo. Percayalah sama saya, Bang. Bila perlu,
Nyawa saya korbankan. Kamu orangnya Carmen. Kalau kamu ingin menunjukkan loyalitas, tunjukkan pada tempatnya. Tapi sejak pertama saya terjun di dunia preman, Bang Rigo adalah idola saya. Kamu juga pemuda yang hebat. Saya senang menjadi idolamu. Bang Rigo. Tapi itu tidak mengisyaratkan bahwa kamu harus jadi pengikut saya. Kamu harus ingat, bos kamu adalah Carmen. Ingat itu. Ayah. Sumber yang kuat mengisyaratkan hanya ada satu kemungkinan. Pelakunya orang dekat atau orang dalam yang tahu tentang arsip-arsip kita. Arsip kita? Aku sudah memeriksa semua. Yang hilang memang arsip-arsip milik kita. Yang kamu maksudkan pelapornya adalah? Iya, ya. Manusia memang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi minimal harus ada aturan yang mengaturnya. Hingga kadangkala pengorbanan yang diminta menuntut bagian yang besar, walaupun tidak ada titik jaminan yang akan meraih kesuksesan. Leo masih terlalu muda, ya. Beri dia kesempatan. Aku akan mendidiknya, ya. Sekali memiliki jiwa pengkhianat,